Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Sutopo, yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 11 Pandeglang, Ibu Siti Mulyanti MPD, yang terhormat Bapak Pembina Pengawas, yang terhormat Bapak Ketua Komite, yang terhormat Ibu Perwakilan dari Puskesmas, dan yang terhormat Ibu Dede dari SMK 4 Kabupaten Tangerang, dan juga seluruh Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Negeri 11 Pandeglang, serta tanda-tanda semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak SMA Negeri 11 Pandeglang yang sudah berkenan untuk mengundang Keisha di acara kegiatan edukasi pengurangan sampah di lingkungan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Jadi nama saya Keisha Arwa Purwada, saat ini Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang tahun 2023. Nah, di sini Keisha akan menjelaskan bagaimana perjalanan Keisha bisa menjadi Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang tahun 2023. Baik, dimulai pada tanggal 30 Oktober 2023. Pada saat itu Keisha masih kelas 8 SMP. Nah, Keisha terpilih untuk mewakili sekolah Keisha mengikuti kegiatan Jambore Sanitasi. Nah, pada tanggal 30 Oktober 2023 ini, Keisha dan seluruh peserta lomba diajak untuk melihat langsung ke TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Nah, sesampainya di sana, Keisha juga cukup kaget karena itu pertama kalinya bagi Keisha melihat secara langsung tumpukan sampah yang begitu banyak sampai membunuh. Karena biasanya kan Keisha hanya melihat tumpukan sampah itu kayak di pasar, di pinggir-pinggir jalan, gitu. Nah, sesampainya di sana juga kami sebagai peserta diberikan materi tentang ketinggian sampah 10-15 meter, kemudian TPA Jatiwaringin itu perharinya menerima 1.500 ton yang mungkin tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Pak. Nah, selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2023 hari lomba pun dimulai. Nah, lomba itu ada dua, ada lomba pon dan juga lomba karya tulis ilmiah. Keisha ikut yang lomba karya tulis ilmiah. Di dalam lomba karya tulis ilmiah itulah Keisha menuangkan ide-ide setelah melihat TPA Jatiwaringin itu, bagaimana Keisha sebagai pelajar ini bisa ikut berkontribusi juga mengurangi timbulnya sampah, begitu. Nah, maka Keisha membuat 3 ide dalam karya tulis Keisha. Judul karya tulis Keisha itu pengaruh penerapan sanitasi sekolah untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat terhadap motivasi belajar siswa dalam meraih prestasi. Nah, ide Keisha yang pertama itu membentuk tim sanitasi kelas. Jadi di setiap kelas itu ada 2 orang penanggung jawab untuk mengontrol dan juga menjaga kebersihan kelasnya masing-masing. Yang kedua itu ada penyediaan air minum galon. Karena kan di sekolah kita dulu sudah ada Kurasaki kan, kurangi sampah sekolah kita, sudah membawa tumbler dan juga tempat makan. Tapi kita setiap hari di sekolah itu dari pagi sampai sore, sedangkan tumbler kan cuma 1 dan itu tidak sampai 2 liter. Karena kan kita sehari itu butuh air minum sekitar 2 liter. Nah, pasti kurang kan? Untuk kekurangan itu biasanya kita kalau nggak ada penyediaan air minum galon, membeli lagi air minum kemasan seperti yang pastinya akan menimbulkan sampah lagi. Untuk itu, bisa membuat solusi kalau air minum kita habis, kalau ada penyediaan air minum galon di setiap kelas, tidak perlu lagi membeli air kemasan. Kalau habis ya langsung isi gitu dari galon. Kemudian yang ketiga, bisa membentuk jadwal tiket toilet. Dan alhamdulillah tadi ternyata luar biasa sekali ya SMA Negeri 11 Pandeglang. Bisa dengar dari Ibu Kepala Sekolahnya bahwa di SMA Negeri 11 Pandeglang itu sudah ada jadwal tiket pembersihan toilet gitu. Nah, setelah itu, setelah Keisha masuk karya tulis ilmiah dan pengumuman, ternyata Keisha masuk ke 10 besar lomba karya tulis ilmiah. Kemudian Keisha mempresentasikan lagi di depan juri. Nah, setelah itu diumumkan kembali, alhamdulillah Keisha terpilih menjadi juara terbaik pertama karya tulis ilmiah tingkat Kabupaten Tangerang, sekaligus dinobatkan sebagai Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang tahun 2023. Selanjutnya, pada tanggal 29 Januari 2024, suatu kehormatan dan kebanggaan juga bagi Keisha karena Keisha
bisa menjelaskan kembali seperti ini isi karya tulis Keisha. Selanjutnya, Keisha mendapat inspirasi dari kakak senior Keisha, yaitu Kak Artika Sari Dewi dan Kak Mutiara Azroli. Nah, tadi Kak Artika Sari Dewi yang videonya yang ditampilkan tadi untuk berkontribusi mengurangi timbulnya sampah plastik sebagai perempuan yang sudah menstruasi dengan cara menggunakan pembalut kain pakai ulang. Nah, ini kebetulan Keisha selalu bawa sampelnya pembalut kain pakai ulang seperti ini. Keisha kurang lebih mungkin udah sekitar 2 tahun pakai ini, dan menurut Keisha manfaatnya sangat luar biasa, bukan hanya untuk lingkungan saja, kan tadi sudah lingkungan juga oleh sama Imam gitu. Nah, dampaknya bukan untuk lingkungan saja, tetapi harganya juga lebih ekonomis, karena Keisha beli ini tuh 27.000 dapat 6 pieces, sedangkan itu bisa dipakai sampai setahun, bahkan Keisha 2 tahun juga masih dipakai gitu. Nah, itu untuk harganya juga lebih ekonomis, kemudian manfaatnya ini juga lebih sehat karena tidak menimbulkan iritasi karena kan menggunakan kain, jadi menggunakan bahan yang alami gitu. Jadi Kak Artika itu Dinas Sanitasi Kabupaten Tangerang tahun 2019, Kak Arif juga. Cuma kalau Kak Artika itu dari lomba poster, kalau itu dari begitu. Oke, selanjutnya tanggal 21 Oktober 2024, Sekolah Keisha kedatangan kunjungan dari Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ternate Maluku Utara dan juga berkunjung ke SMP Negeri 2 Cikupa. Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2024, Keisha membuat video bersama teman-teman di kelas yang sudah menggunakan pembalut kain juga gitu, untuk dikirim videonya itu untuk dikirimkan ke Bapak Kepala Dinas Lingkungan Ternate Maluku Utara. Nah, isi videonya kita mengajak teman-teman di Ternate itu untuk berkontribusi juga gitu dalam mengurangi timbulnya sampah plastik dengan menggunakan pembalut kain pakai ulang. Oke, selanjutnya pada tanggal 14 November. Oh ya, ini juga videonya bisa dilihat di setiap meja itu pas selalu ada tempat makan dan tempat minum. Kalau jajan pakai tempat makan, kalau mau beli es ya pakai tempat minum gitu. Jadi setiap meja pasti ada gitu. Oke, selanjutnya pada tanggal 14 November 2024, Keisha oleh Pak Imam untuk ikut ke event internasional UNICEF di Hotel Asri Pusat sebagai pengguna aktif aplikasi Oki. Jadi aplikasi Oki itu aplikasi alat pengecek menstruasi. Nah, tapi ini tuh bukan hanya untuk perempuan saja aplikasinya, tetapi untuk laki-laki juga, karena ada edukasinya. Ada untuk laki-laki. Tepuk tangan buat semuanya. Guru UKS, anak laki-laki SMA 11 Pandeglang layak untuk memahami dan kemudian nanti bisa menjadi influencer ke tempat lain. Oke? Nih, kata Artika, laki-laki juga lanjut. Iya, jadi laki-laki juga bisa mendownload dan juga mengakses karena banyak edukasinya, bukan hanya tentang menstruasi saja tapi tentang pubertas juga gitu. Nah, selain itu yang bikin aplikasi ini nggak ngebosenin dan seru, itu ada bagian diarinya, ada kuisnya. Nah, untuk diari juga gak bakal bisa dibuka oleh orang lain kan, aplikasinya juga sudah terjaga sekali, ada username dan juga kode password. Jadi yang bisa buka aplikasi Oki itu cuma kita sendiri karena kita yang tahu username-nya dan passwordnya begitu. Nah, kemudian pada tanggal 21 November 2024, Keisha mengajak seluruh teman-teman Keisha di SMP untuk mendownload dan mengakses aplikasi Oki. Laki-laki juga ada tuh yang mendownload dan sampai sekarang juga masih tetap mengakses aplikasi Oki. Oke, selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2024, Keisha diberi kehormatan juga dan kebanggaan bagi Keisha untuk hadir kembali di acara kegiatan jam sanitasi tahun 2024 sebagai pemenang yang tahun lalu, tahun 2023. Di sana Keisha menjelaskan tentang aplikasi Oki bersama tim dari Oki Club UNICEF.
Keisha juga ikut kembali ke TPA Jatiwaringin dan ke hutan mangrove. Nah, selanjutnya Keisha diajak kembali oleh Pak Imam untuk wawancara dengan media Banten Express di SMP Negeri 2 Curug Kabupaten Tangerang. Di sana Keisha diwawancarai bersama Orwintan, Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang tahun 2024, dan juga bersama Hiba Anindya, Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang tahun 2023, juara terbaik kedua karya tulis ilmiah. Oke. Hasil wawancara juga sudah terbit di media Banten Express, dan juga Keisha sudah menulis tentang perjalanan Keisha menjadi Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang ini dalam Kompasiana.com dalam sebuah artikel judulnya Dari Karya Tulis ke Aksi Nyata. Oke, selanjutnya, nah ini pada tanggal 6 Februari 2025 Keisha diberi kesempatan lagi oleh Pak Imam untuk mengisi acara sebagai Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang dalam acara rapat koordinasi tim pembina KSM Kabupaten Tangerang. Nah, di sana juga Keisha sama menjelaskan seperti ini perjalanan Keisha sebagai Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang tahun 2023. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2025 Keisha diberi kesempatan kembali Pak Imam untuk sosialisasi sama seperti ini tentang menceritakan perjalanan Keisha sebagai Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang di SDN 3 Pesar Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya akhirnya dari kelas 8 tadi Keisha mulai ikut lomba kelas 9, dan alhamdulillah Keisha lulus dari SMP Negeri 2 Cikupa menjadi lulusan terbaik, dan Keisha langsung daftar ke SMA Negeri 2 Kota Serang dengan jalur prestasi dengan itu masuk dengan nilai rapor sama sertifikat gitu. Kemudian setelah masuk menjadi siswa SMA Negeri 2 Kota Serang, Keisha mulai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PIKR. PIKR itu Pusat Informasi Konseling Remaja gitu, bagaimana kita menjadi konselor yang baik gitu. Nah, di sini juga pertama kalinya Keisha mulai untuk mengajak teman-teman di Semanda berkontribusi juga mengurangi timbulnya sampah plastik dengan cara menggunakan pembalut kain pakai ulang dan juga mendownload aplikasi Oki gitu. Nah, di download aplikasi Oki ini logonya, terus itu tampilan layarnya kalau sudah download aplikasi Oki. Mungkin tata-tatanya juga nanti boleh mengajak teman-teman di SMA untuk download dan akses juga aplikasi Oki. Nah, selanjutnya perjalanan Keisha ini Keisha sudah upload di e-book elektronik buku digital Kisah Perjalanan Keisha, judulnya Jejak Inspiratif Keisha. Ini Keisha buat jadi buku karena ini menceritakan Keisha dari TK bahkan sampai ke SMA Negeri 2 Kota Serang gitu, dari kebiasaan sederhana menjaga kebersihan kuku sampai saat ini gitu. Sudah upload juga di e-book judulnya Jejak Inspiratif Keisha, sudah ada linknya juga. Baik, untuk video Keisha sosialisasinya seperti apa ada di media sosial Keisha, ada Instagram Keisha @purwadinda, ada TikTok Keisha juga Keisha atau Purwadinda, ada WhatsApp Keisha 085770492152, ada YouTube Keisha juga Keisha Arla Official gitu. Keisha harap Hai teman-teman, pastinya Keisha juga akan berusaha untuk selalu mengajak teman-teman perempuan untuk berkontribusi dalam mengurangi timbulnya sampah plastik dengan cara menggunakan pembalut kain tidak sekali pakai. Oh ya teman-teman, Keisha sudah beli lagi pembalut kain tidak sekali pakai dan harganya cukup terjangkau kok teman-teman, yaitu Keisha beli dengan harga 27.000 dapat 6 pieces. Jadi selain dapat mengurangi timbulnya sampah plastik, harganya juga ekonomis loh teman-teman. Tunggu apa lagi? Yuk gunakan pembalut kain tidak sekali pakai mulai dari sekarang. Terima kasih, bye.